Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas masalah tentang kesehatan yang berkaitan dengan imunitas dengan dosen pembimbing Ibu Nurse Sridewi SP Kepmat, Mr. Yulfi Hardoni, dan Ibu Yulastri SPD M Biomed. Dengan beranggotakan Alifia Yahya, Anggi Arwansyah, Debbie Nurul Syafda, Indah Meriza, dan Yulia Tessa Salvina. Berikut adalah materinya. Saya akan membacakan tentang sekilas info tentang imunologi. Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan salah satu pelindung tubuh dari berbagai masalah kesehatan yang mengintai. Namun, terdapat penyakit yang justru membuat sistem kekebalan tubuh ini malah menyerang tubuh sendiri. Pada kondisi normal, sistem kekebalan tubuh ini bakal membasmi bakteri dan virus yang membahayakan tubuh. Namun, ketika mengalami penyakit autoimun, maka sel tubuh diserang karena dianggap sebagai ancaman. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem imun pada makhluk hidup, termasuk manusia. Sistem imun ini sendiri adalah kumpulan sel dan protein yang memproteksi organ-organ tubuh manusia dari organisme yang mengganggu sistem organ tersebut bisa bekerja dengan optimal. Sistem imun bekerja dengan caranya yang kompleks. Terdapat dua lapis pertahanan dalam tubuh manusia, yaitu sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Lalu, jenis penyakit autoimun. Berikut jenis penyakit imunologi yang dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan cara sistem imun mempengaruhi munculnya penyakit tersebut. Yang pertama adalah aktivitas. Yang kedua adalah imunodefisiensi. Dan yang ketiga adalah hipersensitivitas. Aktivitas maksudnya virus, bakteri, parasit, racun, dan patogen yang merugikan lainnya ke dalam tubuh akan otomatis membuat sistem imun aktif menyeranginya. Hal ini akan menimbulkan demam atau naiknya suhu tubuh di atas ambang normal. Sebagian orang menganggap demam adalah penyakit, padahal itu adalah mekanisme sistem imun untuk menyehatkan tubuh. Demam juga bisa menjadi pertanda sistem imun adaptif tengah mengingat patogen tersebut, sehingga akan lebih cepat mengusirnya ketika ia datang lagi. Selanjutnya adalah imunodefisiensi. Ketika sistem imun kurang aktif, maka tubuh dapat dikatakan dalam kondisi imunodefisiensi. Dalam situasi ini, tubuh akan rentan terkena penyakit. Imunodefisiensi bisa terjadi karena adanya komponen yang hilang pada sistem imun. Salah satunya karena pengaruh obat-obatan tertentu. Beberapa jenis penyakit tertentu juga dapat menimbulkan imunodefisiensi, yakni kanker dan HIV. Selanjutnya adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah kondisi sistem imun yang terlalu mudah terpacu dan mengaktifkan mode pertahanan mereka. Dalam penyakit imunologi terdapat dua penyakit yang berhubungan dengan hipersensitivitas, yakni penyakit autoimun dan alergi. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem imun menyerang organ tubuh yang seharusnya ia lindungi. Kondisi ini sering dibagi menjadi dua bagian, yakni penyakit autoimun primer, yaitu penyakit autoimun yang didapat sejak lahir, seperti diabetes mellitus tipe 1. Dan yang kedua adalah penyakit autoimun sekunder, yaitu penyakit autoimun yang muncul karena banyak faktor, seperti reumatit, multiple sclerosis, dan penyakit Crohn serta lupus. Jenis penyakit. Jenis penyakit terkait disfungsi sistem imun yang bisa diatasi dengan pendekatan imunologi. Yang pertama, alergi. Alergi merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap zat
atau benda tertentu yang dianggap berbahaya. Orang yang menderita alergi akan mengalami gejala saat bersentuhan dengan bahan pemicu alergi. Gejala dari reaksi alergi bisa berupa bersin, raum kulit yang gatal, hingga sesak napas. Alergi bisa dicegah dengan menghindari zat pemicunya. Jika sudah timbul keluhan, alergi bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat tertentu. Namun, dengan adanya perkembangan imunologi, reaksi alergi dapat diredakan dengan imunoterapi alergen. Imunoterapi alergen merupakan pengambatan alergi yang bekerja dengan cara melatih sistem imun untuk lebih kebal terhadap alergen. Setelah diberikan imunoterapi, penderita dapat mengalami pengurangan frekuensi serangan alergi, walaupun sebagian di antaranya mengalami kekebalan setelah terapi dihentikan. Yang kedua, asma. Asma merupakan salah satu reaksi sistem kekebalan yang menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan saat terpapar bahan atau zat tertentu. Peradangan ini menyebabkan saluran napas menyempit, yang kemudian memicu terjadinya sesak napas. Asma bisa ditangani dengan berbagai cara, antara lain menghindari pemicu asma, menggunakan obat asma saat serangan asma muncul, dan menjalani imunoterapi. Imunoterapi yang digunakan untuk asma bekerja layaknya imunoterapi alergi, yaitu melatih sistem imun untuk lebih kebal terhadap zat pemicu alergi. Imunoterapi ini akan mengurangi keluhan yang timbul saat asma muncul dan mencegah perburukan asma. 3. Kanker. Kanker menyebabkan tidak terkontrolnya pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh. Pertumbuhan yang tidak terkontrol ini akan merusak organ dan sistem dalam tubuh, sehingga mengancam nyawa penderitanya. Kanker dapat diatasi dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan imunologi, yaitu imunoterapi kanker. Imunoterapi kanker dilakukan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Imunoterapi kanker diklaim mampu memperlambat, menghentikan perkembangan sel kanker dan mencegah penyebaran sel kanker ke organ lain. Penyakit imunitas. Lupus adalah kondisi di mana tubuh mengembangkan antibodi autoimun yang dapat menempel pada jaringan di seluruh tubuh, seperti sendi paru-paru, sel darah, saraf, dan ginjal. Sel darah putih pada pengidap lupus justru menyerang tubuh sendiri, sehingga kerap disebut penyakit autoimun. Penyakit yang tidak bisa sembuh ini membutuhkan terapi jangka panjang untuk menekan efek serangan sistem imun. Rheumatoid arthritis atau radang sendi adalah peradangan kronis pada sendi yang bisa menghancurkan jaringan persendian dan bentuk tulang. Jika tidak diobati dengan baik, pengidapnya akan mengalami cacat permanen. Perawatan untuk rheumatoid arthritis dapat mencakup berbagai obat oral atau injeksi yang mengurangi aktivitas dari sistem kekebalan tubuh itu sendiri. Oke, penyakit imunitas selanjutnya yaitu multiple sclerosis atau MS. MS adalah gangguan progresif yang terkait dengan sistem kerja imun. Sistem yang seharusnya bertugas untuk menjaga tubuh justru berbalik menyerang organ yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Gangguan sistem imun ini memiliki lapisan pelindung sistem saraf dan menyebabkan penurunan fungsi sel tersebut di otak dan tulang punggung. Akibatnya, koordinasi antara otak dan bagian tubuh lain terganggu. Selanjutnya adalah sindrom Guillain-Barré. Sindrom Guillain-Barré atau yang disingkat dengan GBS merupakan penyakit langka di mana sistem imun tubuh kita menyerang saraf. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui, namun kerap GBS didahului dengan penyakit pernafasan atau flu perut. Rasa lumpuh dan kesemutan di kaki dan tangan atau wajah pada beberapa orang biasanya jadi gejala pertama dari penyakit langka ini.
Lalu, sensasi ini dengan cepat menyebar dan akhirnya membuat seluruh tubuh lumpuh. Jika gejalanya terlalu parah, pasien harus segera dapat pertolongan medis dan dirawat di rumah sakit. Selanjutnya adalah diabetes mellitus tipe 1. Mungkin banyak yang mengira bahwa diabetes mellitus tipe 1 adalah bukan penyakit autoimun. Nyatanya, pada pengidap diabetes mellitus tipe 1, antibodi sistem kekebalan menyerang dan menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin di pankreas. Pada usia dewasa muda, penderita diabetes tipe 1 ini memerlukan suntikan insulin untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah psoriasis. Pada pengidap psoriasis, sel darah sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif yang disebut dengan sel T berkumpul di kulit. Aktivitas sistem kekebalan menyerang sel-sel kulit untuk bereproduksi dengan cepat dan menghasilkan plak bersisik dan berwarna perak pada kulit. Selanjutnya adalah penyakit Graves. Penyakit Graves terjadi saat sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan kelebihan hormon tiroid ke dalam darah, atau yang disebut juga dengan hipertiroidisme. Gejala penyakit Graves dapat berupa mata melotot seperti penurunan berat badan, gugup, lekas marah, detak jantung yang cepat, kelemahan, dan rambut rapuh. Penyakit imunitas selanjutnya yaitu Hashimoto. Penyakit Hashimoto sendiri merupakan gangguan pada kelenjar tiroid yang membuat fungsinya tidak maksimal, atau dalam beberapa kasus menjadi tidak aktif sama sekali. Gangguan pada produksi hormon tiroid ini memicu serangan gejala, termasuk kelelahan ekstrim dan gangguan metabolisme. Satu lagi efek penyakit Hashimoto adalah penambahan berat badan. Meski begitu, sebagian besar berat badan yang bertambah hanya air dan bisa ditangkal dengan diet sehat. Selanjutnya yaitu myasthenia gravis atau MG. MG merupakan penyakit autoimun yang cukup langka yang dipicu karena adanya kelainan di paut saraf dan otot. Bagian tersebut merupakan tempat di mana saraf mengirim sinyal ke otot untuk bergerak, tapi hal ini terjadi karena imunitas menyerang reseptor atau penerima sinyal. Akibatnya, tubuh pasien MG akan sulit mengendalikan otot-otot, termasuk juga otot pernafasannya pita. Selanjutnya yaitu vaskulitis. Vaskulitis adalah penyakit yang disebabkan sistem ke dalam tubuh menyerang dan merusak pembuluh darah. Dalam kelompok penyakit autoimun ini, vaskulitis dapat mempengaruhi organ apapun, sehingga gejalanya sangat bervariasi dan dapat terjadi di hampir semua bagian tubuh. Penyakit imunitas selanjutnya yaitu Crohn's disease. Penyakit Crohn atau Crohn's disease merupakan salah satu penyakit radang usus dan merupakan kondisi jangka panjang yang mana peradangan bisa terjadi pada seluruh lapisan dinding sistem pencernaan, mulai dari mulut hingga ke anus. Tapi kondisi ini lebih sering terjadi pada bagian akhir usus kecil atau usus besar. Kondisi ini bisa terasa menyakitkan, membuat tubuh merasa lemah, dan terkadang bisa menyebabkan komplikasi yang berakibat fatal. Pengidap Crohn's disease ini bisa tidak mengalami gejala apapun atau hanya mengalami gejala ringan. Kesimpulannya, imunologi merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun atau daya tahan tubuh dan sejumlah bentuk gangguan sistem imun. Ilmu ini kini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena makin banyak gangguan kesehatan yang muncul akibat gangguan pada sistem imun. Di antaranya alergi, asma, diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, penyakit Crohn, lupus, dan sebagainya.